Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Aksi nyata modul 1.4 oleh Dini Eka Rahmawati SMA Negeri 1 Gabus, CGP 10, Kabupaten Grobogan. Latar belakang yang mendasari aksi nyata adalah 1. Pendapat dari Ki Hajar Dewantoro yang menyatakan bahwa kita ambil contoh perbandingan dengan hidup tumbuh-tumbuhan, seorang petani hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik, yaitu hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Hal tersebut mengindikasikan bahwa guru, bak seorang petani, memiliki salah satu tanggung jawab, yaitu bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dan dari kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah, dan pada akhirnya karakter dari kebiasaan-kebiasaan itu tersebut membentuk suatu budaya positif. Tujuan aksi nyata 1.4 yaitu yang pertama, untuk memperbaiki keyakinan kelas agar lebih mudah dipahami dan siswa menjadi lebih termotivasi secara internal untuk berubah lebih baik. Yang kedua, berbagi konsep dan belajar bersama untuk lebih memahami konsep inti budaya positif dan contoh baik praktik baiknya yang mungkin dilakukan dengan rekan guru. Tolak ukur aksi nyata ini adalah 1. Siswa mampu memperbaiki keyakinan kelas dan paham bagaimana melaksanakannya. Yang kedua, guru paham konsep budaya positif dan mampu menyusun pembelajaran yang memuat budaya positif. Berikut ini adalah video diseminasi konsep budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Gabus, Bapak Arasim Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Yang saya hormati Bapak Ibu guru, tenaga pendidik di SMA Negeri 1 Gabus. Marilah kita awali dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di sini dalam acara diseminasi budaya positif. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, dan semoga kegiatan ini membawa manfaat untuk kita semua. Kemudian sholawat dan salam teruntuk junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa diberikan kesamaan dan hidayahnya. Kemudian di sini saya meminta waktu panjenengan, perhatian panjenengan untuk sejenak mendengarkan, karena ini merupakan tugas sekaligus ini juga acara berbagi tentang diseminasi budaya positif. Kemudian untuk acara hari ini yang pertama nanti adalah ada sambutan dari Bapak Kepala SMA Negeri 1 Gabus. Kemudian yang kedua dilanjutkan acara diseminasi tentang materi budaya positif. Yang ketiga nanti ada tanya jawab, kemudian refleksi, dan yang terakhir adalah penutup. Mari kita awali dulu kegiatan hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Selanjutnya sambutan dari Bapak Kepala SMA Negeri 1 Gabus kepada Bapak Arasim Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dini yang saya hormati dan Bapak Ibu yang lain yang saya hormati dan saya muliakan. Pertama, tak henti-hentinya marilah kita senantiasa memperbanyak syukur atas segala nikmat yang kita terima. Semoga hari ini
Ibu dengan murid mungkin selama ini sudah pernah khusus nggak berdoa untuk murid? Nah, pernah. Nah, kalau mungkin pernah, lanjutkan lagi, ya, lanjutkan lagi untuk berdoa untuk murid. Nanti siapa tahu ya, siapa tahu nanti murid juga berdoa untuk kita. Nanti efeknya ketika sudah saling mendoakan, insya Allah hubungannya sudah dekat. Nih, sama dengan ketika saya dengan anak, misalnya gitu ya, pasti orang itu sudah pernah mendoakan terhadap anak. Nah, hanya timbal baliknya bagaimana kalau anak ikut doa, nanti hubungannya akan semakin dekat. Nah, seperti itu nih Bapak Ibu, ini kalau menghadapi dinamika anak di kelas, ya bayangkan saja pahitnya lah. Kalau kita datang, anak-anak tidak ada, apa kita masih disebut sebagai guru? Ya guru, tapi nggak sempurna. Karena begitu datang, muridnya nggak ada. Ya guru sih, tapi nggak sempurna. Oke. Demikian juga murid pun datang, gurunya nggak ada, ya murid, tapi nggak sempurna. Oke. Apalagi saya, ya disebut kepala sekolah, gurunya nggak ada datang, muridnya nggak ada datang. Ya sudah sangat nggak berharga ya waktu itu semacam itu. Itu memang kita perannya saling mendukung gitu Bapak Ibu ya. Jadi di event ini saya mohon untuk keikhlasannya, nanti kita berkolaborasi. Jadi Bapak Ibu di sekolah ini harapan saya tidak merasa dimanfaatkan ya. Tidak merasa dimanfaatkan oleh teman, tapi merasa bermanfaat untuk teman. Bareng-bareng ya Bapak Ibu ya. Jangan merasa saya Islam ini hanya dimanfaatkan saja. Nah, itu padahal Bapak Ibu sebenarnya sudah memberikan manfaat, tapi ketika perasaannya seperti itu, jadinya di hati tidak enak. Gitu Bapak Ibu. Mari kita di sekolah sama-sama berusaha memberikan manfaat kepada teman, pada rekan. Jangan sampai punya perasaan saya hanya cenderung dimanfaatkan. Itu pesan moral yang saya sampaikan Bapak Ibu, mengingatkan diri saya juga, mengingatkan diri Bapak Ibu juga. Seperti itu. Jadi harapannya tidak hanya mengajar, tapi justru prosesnya itu kan belajar dan mengajar. Kalau hanya mengajar, ya repot. Kelasnya tidak dikendalikan. Tapi kita bagaimana ya mengajar, ya belajar, ya mengajar. Jadi Bapak Ibu, makatan yang saya sampaikan, makatan dari saya ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hasim. Acara yang kedua setelah sambutan adalah acara etik ya, untuk diseminasi. Sebelum saya memulai, nanti jika ada Bapak Ibu yang mau ke belakang, persilahkan ya Bapak Ibu ya. Kemudian untuk pertanyaan nanti setelah selesai penjelasan ya. Bapak Ibu sudah membawa pulpen atau belum kali ini? Nanti karena kita akan mengisi angket beberapa ya. Terima kasih, kita mulai. Sebelum memulai ini, karena materinya adalah tentang disiplin positif, di sini ada video ya Bapak Ibu. Ini dari YouTube. Monggo nanti bisa disimak sebelum kita masuk ke materi. Silahkan ini bisa disimak ya.
Bagaimana Bapak Ibu setelah melihat video tadi? Kira-kira ada pesan moral nggak yang didapatkan setelah melihat video tadi? Pesan moralnya apa? Maksudnya istilahnya ada amanat nggak yang disampaikan dari video singkat tadi selama 2 menit? Oh, jangan ikut. Monggo silakan Pak Aziz. Tidak apa-apa, nanti slide-nya adalah yang perempuan ya, satu masuk laki-laki. Monggo Pak Aziz gimana? Terima kasih. Setelah melihat video tadi dari beberapa adegan tadi, keegoisan itu ada ketika mau menyeberang itu sebetulnya kan semua yang lewat situ bisa betul. Tapi dari kelinci tadi melepas tali, jadi hanya satu telapak yang bisa digunakan untuk menyeberang. Pada akhirnya hanya dia yang bisa menyeberang, yang lain tidak. Itu mungkin dari saya dulu. Terima kasih. Kalau dari Pak Aziz tadi berarti jangan egois. Terima kasih Pak Aziz. Silakan berikan tepuk tangan untuk Pak Aziz ya. Selanjutnya ini satu, monggo perwakilan dari yang perempuan siapa? Bu Oki bisa, monggo. Ya, monggo Bu Oki, bagaimana pendapatnya tadi Bu Oki, apa yang didapatkan setelah melihat video tadi ya? Ada beruang, ada kelinci, ada musang. Silakan. Setelah melihat video tadi, selain ada rasa egois di video tadi, di animasi tadi, saya perlu juga dengan rasa sabar. Sabar untuk bergantian berjalan mengarungi pokoknya yang itu lagunya. Berikan tepuk tangan untuk Bu Oki ya. Terima kasih. Semuanya sangat spesial karena ternyata bisa menemukan amanat ya. Tadi tidak boleh egois, yang kedua bersabar. Ada lagi nggak satu tadi? Musang melakukan kerjasama dengan kelinci hanya dengan berpandangan ya. Padahal mereka dua jenis binatang yang berbeda. Itu ternyata bisa memiliki satu visi yang sama. Itu yang ketiga. Ada lagi nggak satu lagi? Bagaimana sikap musang ketika akan menyeberang supaya kelinci bisa ke seberang kanan, yang musangnya seberang kiri gimana? Harus ada yang mengalah. Ya. Ketika ada keegoisan harus ada yang mengalah. Ketika ada yang marah harus ada yang diam dan mendengar.
disimpan dan akhirnya meledak ya. Seperti itu. Ya. Ini ada hubungannya dengan budaya positif. Apa itu budaya positif? Sebelum kita masuk budaya positif, ini ada 3 pernyataan. Pernyataan yang pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa yang melanggar aturan. Pernyataan kedua, pemberian hadiah dan penghargaan dapat meningkatkan prestasi siswa. Yang ketiga, guru berperan sebagai teman dan menjadi tempat mencari solusi oleh murid. Nah, dari ketiga ini, pernyataan yang dianggap benar yang sebelah mana? 1, 2, 3, atau 1, 2, atau 2, 3, atau 1, 2, 3 benar, atau malah salah yang mana? Nanti disimpan gitu Bapak Ibu, ditulis dulu di atas itu snack boleh ya. Nomor 1 salah, nomor 2 benar, nomor 3 benar. Monggo ditulis dulu. Nanti setelah penjelasan kita yang panjang, kita lihat apakah jawaban yang Anda pilih tadi di awal ini apakah benar-benar betul ketika nanti di akhir. Silakan ditulis saja 1 benar, 2 salah, 3 benar atau mana, monggo. Pak Rafiq tidak mau menodai kertas yang ada di sini. Bagus, cinta kebersihan. Tidak apa-apa. Saya suka teman-teman saya seperti itu ya. Sudah? Waktu dihapus dengan mantap. 1, 2, 3 benar. Waduh, tidak boleh ditutupi ya, tidak apa-apa. Tidak boleh diturun. Punya keyakinan berarti ya. Sudah? Kalau sudah, kita lanjutkan dulu ya. Nanti setelah penjelasan kita kembali ke halaman ini. Apakah jawaban kita saat ini itu benar? Kita lihat dulu ya. Ini ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah kita bahas dulu guru dan budaya positif. Guru itu kalau menurut Ki Hajar Dewantara ini diumpamakan sebagai seorang petani, pekebun ya boleh ya. Kalau daerah Pak Rasim itu pekebun ya Pak. Kalau di sini adalah petani. Hakikatnya sama kewajibannya seorang pendidik. Petani itu sama. Bisanya hanya menuntun, memperbaiki kondisi tanah, memelihara, memberi pupuk, membasmi ulat atau jamur mengganggu hidup tanaman padi. Nah, padinya ini adalah murid kita. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Berarti guru itu tugasnya yang utama adalah menuntun. Kemudian di sini memperbaiki kondisi tanah. Berarti kita harus menyiapkan lahan tumbuh dari murid, dari anak itu di mana lahan tumbuh anak? 1 di rumah. Yang kedua, lahan tumbuh anak di mana? Di sekolah. Yang ketiga, di lingkungan mereka tumbuh. Berarti kita sebagai guru ya, orang tua juga sebagai seorang guru ketika di rumah. Ketika lahannya ada di rumah, ketika lahannya ada di sekolah, berarti kitalah yang menuntun murid. Menuntun berarti tidak memerintah ya Mbak. Menuntun itu tidak kamu harus, kata harus itu berarti tidak menuntun, tapi mewajibkan dan memaksa. Padahal sesuai dengan semangat dari Ki Hajar Dewantara itu adalah merdeka sebagai manusia yang memiliki keinginan, cipta, rasa dan karsa. Kemudian salah satu tanggung jawab guru adalah sebagai pencipta lingkungan positif. Berarti kitalah salah satu unsur utama menciptakan lingkungan belajar yang mendukung, lingkungan belajar yang nyaman,
lingkungan belajar yang membawa keselamatan. Apakah ada anak kita yang tidak selamat? Ada. Ketika kita tidak memberikan tuntunan yang benar, berarti anak kita terjerumus ke hal yang kurang baik. Itu berarti anak kita mengalami ketidakselamatan. Berarti bagaimana kita menciptakan lingkungan belajar yang nyaman. Di sini banyak sekali bapak ibu guru, otomatis banyak sekali pikiran, akal, keinginan. Bagaimana kita bisa satu tujuan untuk mewujudkan pendidikan di sekolah ini sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Apa Bapak Ibu tujuan pendidikan nasional? Tujuan pendidikan nasional apa Bapak Ibu? Mewujudkan manusia Indonesia yang kita gembar-gemborkan selama ini apa Bapak Ibu melalui P5? Profil pelajar Pancasila. Dari 6 dimensi itu ternyata adalah dimensi yang dituju supaya anak Indonesia itu memiliki 6 dimensi yang merupakan karakter dari bangsa Indonesia. Oke. Semuanya sudah hafal ya Bapak Ibu? Profil pelajar Pancasila sudah hafal? Ya Budia Puspita hafal Budia? Ya, senyumnya penuh makna. Ini berarti hafal. Oh ya, monggo Pak Aziz, Bu Dian biasa mengungkapkan profil pelajar Pancasila itu apa saja coba dimensinya. Bu Dian Puspita, monggo biar semuanya ingat. Ya. Monggo boleh menyanyi di sini tidak apa-apa. Ya, monggo nyanyi. Mohon maaf kalau semuanya kurang. Bagus sekali. Berikan tepuk tangan untuk Bu Dian. Monggo Bu Dian. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan bertokoh yang mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, terima kasih. Harus bernyanyi kata Bu Dian. Kalau nggak bernyanyi tidak bisa. Berarti pembiasaan dari Ki Hajar Dewantara yang mengemukakan tentang sistem Among itu memang benar-benar ternyata membawa manfaat. Buktinya satu seperti ini. Sistem Among itu mengutamakan belajar sambil bermain, karena ketika hatinya senang, ketika cara yang ditempuh menyenangkan, hasil belajar itu akan lebih mudah diterima. Dari bernyanyi akhirnya bisa menghafalkan profil pelajar Pancasila dengan lebih mudah. Ya, ini salah satu nih Bapak Ibu ya. Berarti Bu Dian tadi sudah berbagi bahwa melalui hal yang sederhana dan menyenangkan itu bisa membantu mengingat hal-hal penting. Ya. Monggo Pak Rasim. Terima kasih Pak. Lanjut ya Bapak Ibu. Ini ya. Standar pendidikan nasional adalah menyatakan bahwa pelaksanaan pembelajaran diminta memiliki suasana yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif dan memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Sudahkah lingkungan kita seperti ini Bapak Ibu? Sudahkah siswa kita tersenyum ketika kita masuk ke kelas? Sudah sebagian. Sudahkah ketika kita datang kita sangat diharapkan Bapak Ibu? Kadang ya. Apakah ketika kita tidak masuk kelas kita semakin membuat mereka bahagia Bapak Ibu? Nah, itu yang harus kita
tanyakan. Ternyata mereka lebih bahagia ketika kita tidak masuk. Apakah kita suatu beban atau masalah? Ya. Jadi berarti pembentukan lingkungan kita belum ya Bapak Ibu ya. Saya di sini juga tidak 100% sudah menyenangkan, tidak. Ya. Tapi saya mencoba ya Bapak Ibu ya, menyampaikan materi itu tidak terlalu tergesa-gesa, mereka biar memiliki ruang untuk bermain. Dan ketika mereka bermain itu mereka mengembangkan kreativitas mereka. Tuh. Kemudian masuk ke hal inti. Konsep inti dari budaya positif itu ada 6 hal ini Bapak Ibu. Yang pertama, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ketiga, keyakinan kelas. Keempat, 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian 5 posisi kontrol, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Adakah di sini kata yang sekiranya Bapak Ibu masih asing atau sudah biasa mendengar ini? Karena Bapak Ibu kan rata-rata memiliki sertifikat PNM lebih dari 10 ya. Pak Imam Prasetyo itu 20, dan Pak Aziz itu hampir 39, menyusul Pak Rasid. Pak Bima apalagi 44. Otomatis ini sudah tidak asing ya Bapak Ibu ya. Disiplin positif, kebijakan universal yang semuanya ini sudah ada di dalam video pembelajaran yang ada di PMM. Kalau Pak Rofik itu baru 6, jadi itu paling malas ya. Tidak apa-apa, nanti kita semangati ya, kita selesaikan ya. Ini keyakinan kelas. Jadi yang kemarin kita bahas dalam aksi nyata Pak Rasid ya kemarin ya. Aksi nyata Pak Rasid. Sebenarnya itu aksi nyata kita, cuma diminta oleh teman. Jadi bukan dimanfaatkan ya Bapak Ibu, kata Pak Rasid. Kita bermanfaat, ya. Bukan kita dimanfaatkan, tapi kita bermanfaat. Ya. Kemudian ada lagi nggak Bapak Ibu di sini yang kelihatannya asing nggak? Restitusi ya. Ya, restitusi. Nanti kita bahas satu-satu ya Bapak Ibu ya. Yang pertama, disiplin positif. Nah, apakah itu disiplin? Ini yang mantan-mantan pembina pramuka, ya, paski ini pasti tahu ya. Apa itu disiplin? Monggo Bu Nur, disiplin itu apa Bu Nur? Disiplin itu apa Bu? Menurut jenengan lah. Satu kata saja tidak apa-apa, nggak usah penjelasan panjang. Disiplin itu apa? Disiplin itu berarti menaati peraturan yang ada. Menaati peraturan yang ada. Mungkin Bu Wina, disiplin itu apa Bu Wina? Tertib. Bu Narti, disiplin itu apa? Hebat. Tepat waktu. Oh, tepat waktu, disiplin hebat sekali ya. Bu Narti satu-satunya PNS yang tidak pernah terlambat gitu. Karena berangkatnya selalu 6:30 sampai sini ya. Alhamdulillah ya, tepat waktu sesuai dengan apa yang dilakukannya. Saya suka ya. Disiplin. Apakah benar seperti itu? Ya. Disiplin itu dari bahasa Latin ya Bapak Ibu, yang artinya adalah belajar. Kemudian disiplin juga memiliki arti murid atau pengikut. Ya, Jan Dewantoro beda lagi, menyatakan bahwa disiplin itu adalah menciptakan murid yang merdeka. Syaratnya memiliki disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi disiplinnya itu tidak hanya karena peraturan, tapi disiplinnya itu adalah dari motivasi dirinya sendiri. Dari yang menginginkan disiplin itu bukan orang lain, tapi dirinya sendiri. Seperti Bu Narti sudah mewujudkan itu selama bertahun-tahun berangkat selalu pagi, tidak pernah terlambat ya. Absensinya itu 100%, Bu Narti tidak terlambat. Berarti Bu Narti ini
bukan karena terpaksa, tapi karena memang ya, dia menanamkan bahwa saya itu harus 30 menit sebelum jam masuk sudah sampai di sekolah. Itu dari dalam dirinya. Itulah yang diinginkan oleh Ki Hajar Dewantara. Jadi disiplin itu bukan masalah hanya menaati peraturan, tetapi kesadaran. Ya. Kalau murid kita datang terlambat, tidak disiplin, itu kalau terulang terus dan terus, ya, hampir 10 kali dalam 1 bulan, berarti dia itu belum sadar akan dirinya. Dirinya membutuhkan kedisiplinan. Dirinya itu tidak dihargai. Senangnya diberikan bimbingan konseling oleh BK. Nah, padahal anak-anak yang seperti itu biasanya dipandang negatif oleh teman-teman. Berarti kan dia tidak menghargai dirinya sendiri dengan datang terlambat. Berarti dia tidak dapat mengontrol dirinya. Disiplin bermakna juga dihargai, ya. Disiplin itu bermakna mempelajari bagaimana cara mengontrol diri. Jadi disiplin itu tidak bisa muncul dengan sendirinya, Bapak Ibu. Disiplin itu adalah proses belajar. Saya juga, Bu Narti itu salah satu saksi hidup bahwa Bu Dini itu sering datang terlambat ya Bu Narti, dari tahun 2009 sampai tahun 2013. 2014 saya sudah tidak terlambat, ya. Sampai sekarang. Karena apa? Karena kadang, ya, dan proses untuk menjadi disiplin itu memerlukan waktu yang panjang, dan itu saya sadari sendiri. Apakah Bapak Ibu ada yang sudah mencoba untuk mendisiplinkan dirinya sendiri dari motivasi pribadi Bapak Ibu? Budiamus ya, ini mencoba disiplin, rumahnya jauh, dia mencari kos-kosan. Berarti dia menyelesaikan masalah dirinya sendiri, mengontrol keinginan dirinya untuk tetap tinggal dengan orang tuanya. Anak kan paling nyaman tinggal dengan orang tua, ya, tapi ternyata dia memilih tetap kos di sini, jauh dari orang tua. Dia belajar hidup mandiri, memasak sendiri, ya. Saat hujan kedinginan, ya, tidak ada yang mengantar, ya. Dia menata hatinya, pikirannya untuk tetap kuat di SMA Gabus yang jauh dari rumahnya. Berarti dia ini disiplin tidak Bapak Ibu? Disiplin karena dia memiliki kesadaran dan mampu mengontrol dirinya. Tadi Musang ya, di cerita tadi Musang mampu mengontrol dirinya. Berarti dia, Musang itu memiliki disiplin positif. Ya. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kesadaran untuk melakukan nilai yang baik dan menghargai dirinya sendiri itu adalah suatu bentuk disiplin, ya. Termasuk anak-anak kita yang tidak rapi, gitu. Ketika bertemu dengan Pak Aziz lalu dimasukkan bajunya, ya. Itu masih motivasi eksternal karena Pak Aziz sering memperingatkan, mentelem gue seperti ini, ya. Berarti itu masih motivasi eksternal. Yang diminta adalah motivasi internal. Jadi mereka dengan sadar diri memasukkan baju, merapikan baju, itu berarti motivasi internal. Jadi kita mungkin tetap ada ya Bu, dari 800 siswa kita tetap ada yang sudah memiliki kesadaran. Tapi memang butuh proses melalui Pak Aziz, melalui Pak Imam, Bu Utami, Bu Ida, Bu Narti, ya. Semuanya juga sudah mendukung, ya. Sama-sama semua selalu mengingatkan, nah bajunya silahkan dimasukkan. Otomatis anak itu akan mengingat bahwa oh pakaian itu di sekolah adalah rapi. Siapa tahu di rumah juga rapi. Jadi kita membentuk budaya positif salah satunya melalui disiplin.
Begitu ya Bapak Ibu ya. Disiplin tujuannya mulia enggak Bapak Ibu? Mulia. Nah, mulia karena berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal seperti apa Bapak Ibu? Ini di bawah. Sopan, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab. Nilai kebijakan universal ya Bapak Ibu. Berarti umum itu adalah hal yang baik dianggap oleh masyarakat, tidak memandang suku, agama, ras, dan antar golongan. Ya namanya disiplin, jujur tetap baik ya. Di Kalimantan jujur itu juga dianggap baik ya Bapak Ibu. Ya. Di Sukoharjo santun itu juga dianggap baik ya Bu Indri ya. Berarti yang namanya universal itu berarti berlaku untuk umum. Nah inilah nanti nilai-nilai kebijakan universal inilah yang sebenarnya kita gunakan untuk menyusun keyakinan kelas. Kemarin kan kita hanya kalian mau buat aturan seperti apa, sebenarnya bukan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Menyusun keyakinan kelas itu yang pertama menentukan dulu nilai kebajikan universal. Disiplin, jujur, bertanggung jawab, saling menyayangi, menghormati. Berarti itu dulu. Setelah itu baru perbuatannya apa? Ya. Itu nanti ada langkahnya. Kita lanjutkan dulu. Nilai kebajikan universal. Tadi sudah nih Bapak Ibu ya, kita ungkapkan bahwa nilai kebajikan universal sifatnya diakui oleh hampir seluruh manusia ya. Karena nilai kebajikan itu juga berdasarkan pemikiran yang bijak, yang memiliki akal. Otomatis yang memiliki akal adalah makhluk Tuhan yang bernama manusia ya. Untuk binatang lebih cenderung ke nafsu ya. Ini nanti proses berpikir otak. Jadi ada dua jenis. Kemudian menurut Diana Gosen ini mengumumkan bahwa mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi di dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Itu motivasi. Jadi ketika kita melakukan sesuatu itu pasti ada tujuan, pasti ada motivasi. Contohnya dengan mudah ya. Ini contohnya yang lain siapa? Pak Rafiq sama contoh. Pak Rafiq melakukan penjualan motor. Nah, pasti itu ada tujuan. Dan juga ada penyemangat. Ya. Penyemangatnya Pak Rafiq dalam dirinya sendiri apa Pak Rafiq? Oh, keluarga. Berarti dia melakukan proses jual beli itu demi keluarga. Demi tanggung jawab tidak Bapak? Berarti tanggung jawab. Nanti nilai positifnya adalah yang memotivasi Pak Rafiq adalah tanggung jawab. Yang kedua, dengan keluarga otomatis kasih sayang. Kemudian apalagi Pak Rafiq yang memotivasi? Ada nggak yang wujudnya kewajiban Pak Rafiq? Nafkah ya, tanggung jawab ya Pak Rafiq. Nah, berarti motivasi inilah, nilai kebajikan inilah yang mendasari Pak Rafiq untuk melakukan proses jual beli, untuk mencapai tujuan mengumpulkan rupiah demi kehidupan dirinya dan keluarga. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi setiap tujuan itu pasti setiap hal yang kita inginkan itu ada motivasinya. Contohnya Pak Imam ada nggak Pak yang mau dituju dalam tahun-tahun ini Pak? Oh anak-anak, wah itu betul, wow betul ya. Seperti itu ya Bapak Ibu, daftar di Ureban. Nah ini sekarang secara institusi itu tadi kan yang berkembang di masyarakat ya Bapak Ibu, nilai kebajikannya. Sekarang yang secara institusi atau pendidikan, organisasi pendidikan, secara nasional itu yang kita kenal nilai-nilai kebajikan di
Dunia pendidikan kita adalah tadi yang dinyanyikan oleh Budia Puspita. Jadi nilai kebajikan yang kita tuju pada sekolah ini adalah profil pelajar Pancasila. Jadi disiplin positif tadi yang kita kembangkan dalam bentuk budaya itu untuk menuju profil pelajar Pancasila. Ya, semoga saja tidak sia-sia ya Bapak Ibu ya. Semoga anak-anak kita memang memiliki 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Lanjut, motivasi perilaku manusia. Manusia itu seperti Pak Rofek tadi ya, melakukan sesuatu untuk ada motivasinya. Ada 3 hal yang mendasari motivasi seseorang melakukan disiplin, murid melakukan disiplin. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Benar atau tidak Bapak Ibu? Murid itu melakukan disiplin untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Benar tidak? Benar ya. Rata-rata mereka menaati peraturan supaya tidak dimarahi, supaya tidak ditegur, supaya tidak diberi konsekuensi, supaya tidak diberi sanksi. Kita juga enggak Bapak Ibu? Ya, benar berangkat pagi supaya tidak telat, biar tidak ada pemotongan gaji, ya. Biar tidak ada hukuman disiplin, ya. Itu ya. Yang kedua adalah mendapatkan imbalan. Nanti ada hubungannya dengan uang gitu Bapak Ibu. Imbalan atau penghargaan dari orang lain. Iya atau tidak Bapak Ibu? Ya. Pak Rofik bekerja supaya bisa mendapatkan uang. Ya. Makanya dia berperilaku disiplin, rajin melakukan COD gitu. Itu juga termasuk salah satu langkah. Ya. Tidak apa-apa, itu contoh yang bagus bekerja. Ya. Yang ketiga, apa alasannya manusia melakukan proses disiplin ini, belajar tadi? Yang ketiga adalah menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, ini ya Bapak Ibu, tujuannya adalah sebenarnya yang diinginkan Hajar Dewantara di Kurikulum Merdeka itu yang ini Bapak Ibu, supaya kita bisa menjadikan anak-anak kita itu menghargai dirinya sendiri dan melakukan tindakan disiplin itu atas dasar kemauan dan kesadarannya sendiri, bukan yang nomor 1 dan nomor 1 itu level motivasi yang paling rendah. Nah, yang kedua itu agak tinggi karena hubungannya penghargaan itu pasti diberikan kepada orang yang bisa menjadi juara, bisa menjadi terdepan, bisa menjadi terkaya, itu penghargaan. Yang ketiga inilah sebenarnya yang kita inginkan, lebih bermakna, lebih sadar. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi motivasi perilaku itu ada 3 yang menjadi sorotan utama bagi seorang pendidik adalah motivasi yang ketiga, untuk menghargai dirinya sendiri. Lanjut. Ya, monggo Bapak Ibu, silahkan bersama-sama dijawab ya, atau mungkin dari Pak Bima nanti ke sana ya. Coba Pak Bima, nomor 1 kira-kira itu hukuman atau konsekuensi Pak Bima? Konsekuensi nomor 1 ya, konsekuensi kata Pak Bima. Bu atau ke belakang Pak Yanu, monggo Pak Yanu. Nomor 2 itu apa Pak Yanu? Hukuman atau konsekuensi Pak Yanu? Hukuman, ya. Nomor 3 Pak Holis. Nomor 3 kata Pak Holis hukuman. Nomor 4 monggo Pak Win. Konsekuensi nomor 4 kata Pak Win. Monggo selanjutnya Mbak Win. Konsekuensi nomor 6
Monggo Bu Narti. Konsekuensi. Nomor 7. Nomor 7 hukuman katanya. Nomor 8 monggo Bu. Konsekuensi. Nomor 9. Nomor ke-9 konsekuensi. Nomor 10 konsekuensi. Kita lihat ya Bapak Ibu jawabannya apakah benar. Nah, nomor 1, 2 itu ternyata hukuman. Pak Koles itu konsekuensi Pak Koles. Ya, ternyata itu konsekuensi. Meminta murid bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah itu hukuman ya Bapak Ibu. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol itu konsekuensi. Kalau PJOK lari lapangan basket 2 kali karena dia terlambat itu adalah konsekuensi. Tapi kalau disuruh lari karena dia terlambat masuk sekolah itu hukuman. Jelas gak perbedaannya Bapak Ibu? Apa perbedaannya? Karena di mapel PJOK itu punya aturan sendiri. Mungkin di PJOK itu ada aturan jika kalian terlambat 10 menit kalian akan mendapatkan konsekuensi harus lari selama 10 menit misal. Itu berarti konsekuensi. Kemudian membersihkan WC karena mematahkan pensilnya kawan. Harusnya kalau diberi konsekuensi dia diminta untuk mengganti, bukan malah dihukum yang lain ya. Makanya ini hukuman karena menyengsarakan ya Bapak Ibu. Jadi konsekuensi dan hukuman itu jelas sesuatu hal yang berbeda. Coba kita lihat pemahamannya nanti ya. Kemudian penghargaan. Pernahkah Bapak Ibu memuji anak-anak Bapak Ibu? Apakah itu sesuatu hal yang benar Bapak Ibu? Benar ya. Wah anakku sing pinter dewe. Suatu saat ketika anaknya mendapatkan nilai 5, apakah ibu tetap memberikan anakku pinter dewe Bapak Ibu? Berarti tetap sebenarnya penghargaan itu adalah hukuman yang tersamarkan ya Bapak Ibu ya. Jadi penghargaan itu adalah hukuman yang tersamarkan. Kok sampai ada yang memuji ya, dengan benar-benar pujian yang terlalu berlebihan. Panjenengan Anda semua harus merasa curiga. Apakah ini pujian atau sebenarnya ini adalah cara untuk menjatuhkan ya. Karena pada dasarnya penghargaan itu adalah mempengaruhi langkah jangka panjang. Ketika ketika Pak Aziz itu mengajar bahasa Jawa di kelas 10 dan kelas 11, setiap anak yang bisa menjawab itu selalu diberikan uang 10.000. Jadi Pak Aziz itu berbagi uang. Wah kamu jawabannya enggak 10.000. Oh iya kamu si A si B 10.000. Kira-kira anak yang tadi diajar Pak Aziz dari kelas 11 ketemu Bu Dini yang tidak pernah memberikan uang, dia pasti tidak memiliki motivasi untuk belajar bahasa Jawa sekeras dia belajar bahasa Jawa ketika diajar oleh Pak Aziz. Kalau Pak Aziz kan orang beruang ya, kalau Bu Dini kan uangnya hanya cukup, tidak bisa memberikan royal. Nah, jadi yang namanya penghargaan, ketika penghargaan itu habis, maka itu dalam jangka panjang dia tidak akan memiliki semangat untuk belajar lagi. Ya, efek jangka pendek memang baik, tapi efek jangka panjang itu tidak baik. Ya Bapak Ibu ya. Kemudian
penghargaan itu sebenarnya menghukum, Bapak Ibu. Contoh, Imam Prasetyo, kamu itu sangat cerdas, pandai, selalu memberikan nilai yang memuaskan. Setiap ulangan selalu memberikan nilai 10. Sungguh sangat spektakuler. Apakah Imam nanti ini tidak terbebani, Bapak Ibu? Ketika dia dikatakan selalu mendapatkan nilai 10, Ibu sangat bangga padamu, nak. Kira-kira Imam terbebani tidak? Ini belajar nanti besok, wah ki aku nek gak sinau gak 10 ya aku piye iki, nggak sampai stres ora turun begini. Kira-kira hukuman enggak itu? Jadi penghargaan itu sebenarnya adalah hukuman. Jadi kalau memuji anak, ujilah dengan motivasi. Jangan memujinya dengan bentuk penghargaan kamu hebat, ya. Apalagi membandingkan dengan teman lainnya. Jangan ya Bapak Ibu ya. Penghargaan mengurangi ketepatan. Contoh, ini banyak ya. Ada anak yang memiliki prestasi di paski atau pramuka. Waduh, ini dua penghargaan paski di pramuka. Nek pelajaran itu ujungnya tak biji walu sama nggak bisa, Bapak Ibu. Itu adalah beban mental. Jangan membawa penghargaan tingkat lomba itu ke dalam pembelajaran. Karena pada saat pembelajaran kita tidak tahu semangatnya sedang turun atau naik, anak tersebut sedang rajin atau tidak. Kemudian penghargaan itu tidak efektif. Karena apa Bapak Ibu, seperti tadi ya contoh ya, misal Pak Aziz yang di Malaysia ini ya, itu senang membagikan uang, tapi kan tidak efektif ya. Karena apa? Karena hanya uangnya yang habis, tapi semangatnya ketika uang habis, semangatnya ya. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Ketika Pak Winarno melatih muridnya yang pencak silat, kemudian setiap berangkat muridnya selalu dikasih uang transportnya ini 100.000. Ketika Pak Winarno tadi tidak sanggup memberikan lagi uang transport, kira-kira Pak Win merasa tidak enak ya dengan anak tersebut. Wah, piye aku gak bisa nyamoni piye jenenge. Akhirnya hubungannya renggang ya Pak Win ya. Pak Win ini saiki jahat karo aku ya. Wis ora nyamoni. Gitu ya Bapak Ibu gitu. Itu dengan penghargaan. Jadi mohon diingat, memberikan penghargaan itu lebih baik berupa motivasi, jangan berupa benda fisik yang ketika kita tidak bisa memberikannya rutin nanti malah menjadi hukuman. Lanjut ya Bapak Ibu. Ini perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman itu sifatnya pasti penderitaan ya Bapak Ibu. Kemudian ada marah-marahnya, ada rasa bersalahnya, ada rendah dirinya. Pokoknya istilahnya identitasnya menjadi gagal. Anak tersebut menjadi orang yang penuh dengan kesalahan. Anak tersebut menjadi tokoh negatif. Kemudian kalau konsekuensi itu sebenarnya sudah baik, namun yang lebih disarankan adalah di tingkat restitusi. Jadi murid tidak hanya taat peraturan, tapi tahu kenapa peraturan itu dibuat. Contohnya apa Bapak Ibu? Kalau bisa datang ke sekolah 15 menit sebelum jam pelajaran dimulai. Tujuannya apa Bapak Ibu? Biar tidak tergesa-gesa di jalan. Satu, demi keselamatan. Yang kedua, nanti sudah siap sedia ketika pembelajaran akan mulai. Jadi dia biar memahami makna, oh sebenarnya kenapa saya diminta membuang sampah di tempat sampah. Satu, menjaga kebersihan. Yang kedua, ketika kita terlihat rapi, otomatis kita nyaman meninggali tempat tersebut ya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu.
tidak hanya tahu aturannya, tapi tahu makna yang terselip di dalam aturan. Kemudian restitusi itu lebih mengarahkan anak untuk memegang kendalinya sendiri. Jadi anaklah yang menjadi prioritasnya. Anaklah yang mengerti apa yang harus saya lakukan. Jadi ketika anak tersebut terlambat sekolah, dia sendiri yang memiliki solusi apa yang akan dilakukan. Terlambat ternyata harus pengantar ibunya dulu ke pasar. Berarti dia harus punya solusi bagaimana mengantar ibunya dulu, tetapi tidak terlambat. Apakah dia harus lebih pagi atau bagaimana? Ya? Jadi anak tersebutlah yang sebenarnya mencari solusi, bukan dari kita. Kita hanya mengarahkan. Kemudian guru itu hanya membimbing agar anak bisa kembali ke bentuk disiplin sesuai dengan nilai-nilai universal. Itu yang diinginkan di dalam restitusi dan disiplin positif. Kemudian selanjutnya, ini Bapak Ibu 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, ketiga kebebasan, keempat kesenangan, kelima penguasaan. Apakah Bapak Ibu merasa tidak bahwa Bapak Ibu memiliki 5 kebutuhan ini? Apakah Bapak Ibu tidak yakin Bapak Ibu bahwa di sini memiliki keinginan ini? Adakah yang tidak ingin mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima? Tidak ada. Bahkan ketika kita tidak mendapatkan rasa kasih sayang, kita ingin keluar dari komunitas. Ketika kita masuk komunitas kok tidak diterima dan tidak diberikan kasih sayang, kita pasti merasa ingin keluar dari komunitas. Ya. Adakah Bapak Ibu pernah memiliki keinginan ya, kebutuhan dasar ini yang tidak terpenuhi Bapak Ibu? Ada? Yang mana Bu? Bertahan hidup jadi kan setiap hari bisa makan? Alhamdulillah. Bisa tetap bernafas ya. Berarti Bapak Ibu semuanya punya ya 5 kebutuhan ini ya. Dan ini jelas kita semuanya membutuhkan ini. Lanjut ya. Ini ada angket Bapak Ibu. Ini ada angket, nanti silahkan Bapak Ibu ikuti instruksi yang ada di sini gitu. Monggo Bapak Ibu yang sudah menerima. Silakan Bapak Ibu isilah angket yang sudah dibagikan. Itu ada nilai 1, 3, dan 5. Silakan Bapak Ibu mulai mengisi angket tersebut. Dilingkari boleh, disilang boleh, di checklist juga boleh. Dilingkari boleh Bapak. Kakung ya. Monggo dilingkari boleh. Nanti kemudian pertanyaan nomor 2 ini. Jangan mencontek Pak, kerjakan sendiri. Oh dari hati, oh tidak sesuai dari hati. Dijumlah Pak Bina, nomor 1 sampai 10 dijumlah, nomor 11 sampai 20 dijumlah. Setiap 10 nomor satu juga.
apa Bapak Ibu? Kebutuhan apa Bunda? Ketika ada saya ingin, saya suka, berarti apa Bapak Ibu? Kesenangan ya. Kebutuhan akan kesenangan. Kemudian yang nomor 11 sampai 20 apa? Kebutuhan akan kekuasaan ya Bapak Ibu. Kemudian 20 sampai 30 apa? Ketika memilih pilihan berarti apa Bapak Ibu? Kebebasan. Kemudian yang terakhir 31 sampai 40 apa? Yang paling banyak kelompok yang nomor berapa? Coba yang paling banyak kelompok nomor 1, angka hasil 1. Berarti di situ Bu Utami gitu, butuh kesenangan. Berarti Bu Utami sedang membutuhkan kebutuhan kesenangan. Mungkin dia kurang fiktif Pak ini. Kelihatannya kurang fiktif. Coba ya kelompok 2 yang paling banyak angkanya di situ. Wah 1, 2, 3. Ini kebutuhan apa? Penguasaan ya. Berarti Bapak Ibu ya, butuh penguasaan ya, kebutuhan penguasaan. Kemudian yang ketiga apa? Kesenangan ya Bapak Ibu ya. Siapa yang ini pada saat kesenangan ini nilainya tinggi, monggo. Bu Narti apa? Yang ketiga. Oh yang kedua. Loh, itu tadi kan kalau Bu antara nomor 1 sampai 10, 11 sampai 20. Kemudian 20 sampai 30, kemudian 31 sampai 40. Yang 31 sampai 40 paling tinggi siapa nilainya? Pak Bunda gitu. Hah? 34 paling tinggi. Di poin berapa Pak? 30, 1, 2. Kemudian 3 dan 4. 3 dan 4 itu berarti apa ya Pak? Butuh kasih sayang dan rasa cinta. Ya, ternyata Pak Bima saat ini sedang membutuhkan kasih sayang dan rasa cinta. Karena 3 dan 4. 4 itu kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga apa tadi Bapak Ibu? Kebebasan. Pak Bima sedang membutuhkan kebebasan dan rasa kasih sayang serta diterima. Angkanya bisa dibawa Bapak Ibu, itu bisa diterapkan di kelasnya masing-masing ketika akan memulai pembelajaran. Ketika satu tema akan dilaksanakan, Bapak Ibu bisa meminta anak untuk mengisi angket ini, mengetahui mereka itu ingin kebebasan, ingin penguasaan, ingin kasih sayang, atau ingin kesenangan. Ketika kebutuhan kesenangannya banyak, nanti strategi pembelajarannya dibuat yang ada permainan. Ketika anak memiliki nilai kebutuhannya di bagian kebebasan, maka gunakanlah pembelajaran berdiferensiasi
yang memiliki banyak pilihan yang mungkin dipilih anak berdasarkan bakat dan minat. Lanjut. Ya. Ini ya Bapak Ibu. Pembentukan keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah mempersilahkan warga sekolah atau murid untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang disepakati di sekolah atau kelas. Berarti ketika melakukan keyakinan kelas, yang pertama dilakukan adalah mengumpulkan dulu nilai-nilai kebajikan yang dipercaya oleh anak-anak. Bapak Ibu guru boleh usul tidak? Boleh. Tapi tidak yang membuat aturan. Jadi nanti disepakati bersama, bukan kehendak Bapak Ibu guru, tapi kesepakatan kelas. Berarti anak memberikan usulan. Setelah usulannya, masukannya dicatat. Ya. Kemudian setelah itu menyusun keyakinan kelas. Ya. Ketika anak-anak menyusun keyakinan kelas itu kan ada kata-kata negatif ya Bapak Ibu. Contoh apa? Kata-kata negatif yang sering digunakan di masyarakat umum yang ternyata itu adalah membatasi kita untuk berbuat sebaliknya. Tidak mencontek, malah mencontek. Kata tidak ketika membuat keyakinan kelas itu kalau bisa tidak digunakan di depan. Tapi carilah kata positif lain yang tidak memuat kata tidak. Ketika tidak boleh membuang sampah sembarangan, kita buat positifnya gimana? Buanglah sampah pada tempatnya. Atau bisa diganti penjaga kebersihan kelas dan sekolah. Bisa tidak? Bisa. Jadi kata-kata positifnya harus ditulis di depan ya Bapak Ibu. Kemudian ditinjau lagi Bapak Ibu. Keyakinan kelas tidak perlu banyak, tapi yang penting bisa mengakomodir kebutuhan kelas untuk saat itu. Bisa nggak keyakinan kelas ditambah? Bisa. Keyakinan kelas itu fleksibel, bisa ditambahkan ketika membutuhkan. Kalau diganti 3 bulan sekali, apakah boleh? Boleh, sesuai dengan kebutuhan. Kemudian keyakinan kelas selanjutnya, ya, kalau sudah disusun kemudian diketik kembali dengan rapi, silakan bisa dimintakan tanda tangan. Kemarin dimintakan tanda tangan nggak keyakinan kelasnya? Belum, ya. Besok saat tahun ajaran baru silakan Bapak Ibu terutama yang wali kelas ya. Nanti silakan keyakinan kelasnya ditinjau ulang kembali, kemudian diperbaiki kalau tidak menggunakan kata-kata negatif, tapi langsung merujuk ke kata positif. Setelah itu nanti dimintakan tanda tangan, kemudian ditempel di kelas di sisi yang bisa dilihat oleh siapapun. Ya, jangan disembunyikan di laminating duduknya kemarin, tidak ada gunanya Bapak Ibu ya. Ya, silakan keyakinan kelas ditempel di tempat yang bisa dilihat semua orang. Ya. Lanjut ya Bapak Ibu, ini contoh keyakinan kelas. Ini contoh 1, keyakinan kelas contoh 5 ya. Yang 2, 3 entah dimana karena terlalu banyak saya ambil yang sedikit. Ini contoh keyakinan kelas. Saya kira di beberapa kelas juga sudah ada, cuma kata-katanya masih tidak membuang sampah sembarang kelas, ya. Tidak menghujat teman, gitu ya. Tapi tolong nanti setelah ini semester depan, mohon keyakinan kelas tersebut ditinjau ulang, diperbaiki agar menjadi lebih baik. Oke.
Kemudian selanjutnya, ini ada kegiatan Bapak Ibu. Bapak Ibu diminta untuk menggenggam tangannya, ya, dengan rekan satu bangkunya, silahkan. Itu diumpamakan dengan bukan saling menggenggam tangan loh Pak, menggenggam sendiri tangannya masing-masing. Kira-kira kalau di dalam itu ada hal berharga, semua ada berliannya. Apakah kalian akan membuka genggaman tangan kalian atau tidak? Tidak. Budi apalagi cincin pertunangan, jangan sampai. Ya, berarti apa Bapak Ibu? Ketika kita tetap memegang erat apa yang berharga Bapak Ibu? Keyakinan. Jadi ini perumpamaan bahwa kita ketika memiliki keyakinan atau prinsip hidup, kita akan tetap memegang erat. Entah orang lain menghujat, entah orang lain memuji kita itu sebenarnya sudah punya pendirian. Wong meh ngomong apa, aku tetap ayo. Itulah yang namanya keyakinan. Berarti ketika punya keyakinan, kita punya kontrol ya Bapak Ibu. R-nya jangan sampai hilang Bapak Ibu ya. Kontrol ya. Di sini posisi kontrol itu ada 5 hal Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah tidak mengalami ini semua? Saya rasa ini banyak ya dulu. Penghukum. Ini Pak Aziz pernah nggak jadi penghukum? Pernah. Sering kan? Kamu selalu saja yang salah. Pernah nggak seperti itu ya Pak Aziz ya? Ini berarti guru posisi penghukum Bapak Ibu. Iya ini. Ini namanya sejarah mahana ya. Kemudian ada pembuat rasa bersalah. Kamu nggak kasihan sama Bu Nur? Itu dia. Ternyata itu juga kurang efektif Bapak Ibu. Kontrolnya kurang efektif. Ketika Bu Nur ingkar janji, otomatis dia akan merasa terluka. Dengan istilahnya dengan menggunakan yang ini. Apalagi teman ya. Teman itu tidak awet gitu Bapak Ibu. Teman itu yang paling awet adalah yang pernah bertengkar dan rukun lagi. Kalau belum pernah bertengkar itu bukan teman. Ya enggak, kan harus berselisih. Kalau nggak berselisih, itu biasanya kurang dalam pertemanan. Ya, ini ya Bapak Ibu. Kemudian pemantau. Ya, pemantau. Ini guru BK ini yang banyak biasanya. Dan peraturannya apa gitu. Ini biasanya banyak yang menanyakan seperti ini. Tapi menurut teori William Glasser ya, ini yang paling utama untuk Bapak Ibu guru adalah posisi manajer. Jadi manajer ya Bapak Ibu. Makanya penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau ini saya kasih warna merah karena ini tidak dianjurkan. Namun di posisi manajer. Posisi manajer ini kadang bisa menjadi pembuat rasa bersalah, kadang bisa menjadi teman, kadang bisa menjadi pemantau, tapi harus kembali lagi memposisikan sebagai manajer. Posisi teman dibutuhkan ya, supaya kita tahu apa saja keluh kesahnya ya. Membuat rasa bersalah untuk mengetahui apa saja yang telah dilakukan positif negatif dari orang tersebut. Kemudian pemantau, kita mengumpulkan data. Oh, kamu seperti ini. Kira-kira solusinya apa? Bisa ditanyakan dari data-data, dari kesalahan yang sudah dilakukan, dari gimana ya? Wawancara tadi menimbulkan kesadaran pada murid. Nah, restitusi itu menggunakan guru, menyarankan bahwa guru itu harus menggunakan posisi manajer. Seperti itu ya Bapak Ibu. Manajer itu multifungsi, bisa sebagai teman, sebagai pemantau,
membuat rasa bersalah, tapi jangan sampai menjadi penghukum. Ya. Lanjut Bapak Ibu, ini tentang restitusi. Restitusi itu sebenarnya proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Tujuannya apa? Tujuannya biar murid itu memperbaiki kesalahannya secara sadar, mandiri, dan bertanggung jawab. Langkahnya ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama adalah apa Bapak Ibu? Validasi tindakan yang salah. Berarti menanyakan tentang apa saja yang sedang kamu lakukan sampai kamu pada posisi saat ini, ya. Mengapa kamu melakukan hal tersebut, ya. Validasi kesalahan. Berarti kalau ada anak yang terlambat, otomatis kita menanyakan kenapa kamu terlambat, ya. Jangan menggunakan nada yang keras atau membentak, karena nanti ketika kita membentak, yang keluar adalah yang dipikirkan, bukan yang dirasakan dari dalam dirinya, ya. Kemudian setelah memvalidasi kesalahan dari murid, kita menstabilkan identitas. Bagaimana? Ada kata-kata ini Bapak Ibu, setiap orang pasti melakukan kesalahan. Iya enggak seperti itu Bapak Ibu? Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Bu Nur Cahyati juga pernah telat, ya. Tapi Bu Nur kemudian memperbaiki diri kita menggunakan motivasi dari keyakinan kelas, ya. Kemudian menanyakan keyakinan yang dipercaya dia seperti apa, bahwa orang itu harus disiplin waktu. Seperti itu, ya. Gimana Pak Imam? Ada pertanyaan? Santos ya Pak Imam. Lanjut, ini kesimpulannya Bapak Ibu. Jadi disiplin positif itu, ya, harus memahami makna kata disiplin dulu. Nah, ketika orang melakukan disiplin itu karena 2 motivasi. 3 motivasi ya Bapak Ibu, ya. 1 menghindari hukuman, 2 untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Itu yang tidak baik. Yang paling baik adalah kesadaran diri dan menghargai diri sendiri. Itu lebih baik menghasilkan disiplin positif. Kemudian kesadaran diri tadi timbul itu dari nilai-nilai kebajikan yang dipercaya oleh seorang manusia. Kemudian kalau itu seorang anak, nilai kebajikan tersebut digunakan untuk menyusun keyakinan kelas. Nah, guru ketika menggunakan posisi penghukum atau membuat rasa bersalah, ya, maka dia menerapkan motivasi hukuman. Kemudian ketika menjadi teman dan pemantau itu kecenderungannya adalah menjadi motivasi mendapatkan imbalan atau penghargaan. Dan yang terakhir, kalau posisi manajer itu berarti memberikan motivasi anak untuk sadar dan menghargai diri sendiri. Nah, 5 posisi tadi, yang kelima itulah yang sebagai manajer yang mendasari langkah segitiga restitusi. Itulah yang kemarin digembar-gemborkan oleh Bapak Kepala Sekolah. Kita diminta untuk melakukan segitiga restitusi ketika ada anak yang melanggar peraturan, ya. Sebenarnya langkahnya bisa kita lakukan dan mungkin Bapak Ibu sudah pernah melakukan. Nah, di samping itu semua, kadang latar belakang anak melakukan ketidakdisiplinan itu memiliki dasar dari 5 kebutuhan yang tidak terpenuhi.
tinggi. Mungkin kebutuhannya salah satu yang paling tinggi yang diinginkan itu adalah kebutuhan saat dia menghadapi masalah yang dihadapi. Demikian ya Bapak Ibu, semoga kita selalu diberi kesadaran untuk selalu belajar dan memperbaiki diri. Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan atau apa, tadi sudah banyak ya kita berdiskusi belajar. Kemudian jika memang ada pertanyaan mungkin bisa dilanjutkan di luar sesi Bapak Ibu ya. Karena nanti waktunya sudah habis. Lain waktu kita berkumpul. Terima kasih. Itu bisa dibawa Bapak Ibu nanti untuk bekal panjenengan, karena minggu depan sudah ada edaran untuk membuat perangkat pembelajaran. Ya, kita sudah mulai menyusun KOSP ya Bapak Ibu. Nanti mohon modul ajarnya didasarkan dengan kebutuhan siswa ya. Kemudian juga memasukkan tentang numerasi dan literasi, karena di data kita, rapor pendidikan kita memuat untuk melakukan perubahan dalam bidang literasi, numerasi, dan budaya positif. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya adalah video aksi nyata kesepakatan kelas. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sudah sarapan semua? Sudah. Coba yang sudah sarapan ambilkan jarinya. Satu. Alhamdulillah banyak yang sudah makan ya. Semoga hari ini menjadikan kita lebih baik ke depannya. Yang belum makan ditahan dulu ya, masih jam 9.30 untuk makan. Ya, di sini Bu Dini masuk kembali ke kelas kalian, membahas tentang kesepakatan kelas. Kemarin kalian sudah membuat kesepakatan kelas. Sejumlah berapa? 7. Ya. Kira-kira sudah mencakup semua belum? Ya, kira-kira sudah mencakup semua belum? Saya merasakan ada yang kurang nyaman di kelas ini. Yang pertama, ada sepatu-sepatu yang terbengkalai tidak dipakai. Ya, tapi di sini belum dituliskan. Ya. Coba kalian lihat ke bawah, siapa yang sepatunya masih belum dipakai. Ya. Bahkan ada yang telanjang kaki hanya beralaskan kaos kaki. Apakah itu nyaman untuk kita semua? Berarti kesepakatan kelas ini perlu kita perbaiki. Itu yang pertama. Sudah ada belum di sini? Belum ada. Menciptakan lingkungan yang sejuk dan teduh di lingkungan kelas. Sudah belum? Sudah. Apa? Kipas gitu? Ya. Nah, kelihatannya belum ya? Belum ada itu. Kemudian tentang kerapian. Belum ada kan kerapian di sini? Jadi memakai sepatu, memakai seragam dimasukkan itu termasuk dalam kategori kerapian. Di sini yang ada baru tentang kedisiplinan masuk dan keluar. Kita kan hidup di kelas ini tidak hanya satu mengandalkan kedisiplinan, tapi juga mengandalkan rasa nyaman hubungan antar teman. Ada belum saling menghormati di sini? Tidak? Belum ya? Belum
menghormati. Baru ada di sini tidak boleh mengejek teman. Baru tahap tidak boleh mengejek. Belum ada kata-kata tentang kesopanan antara teman satu dan teman yang lain. Ya, jadi satu kedisiplinan itu berkaitan dengan waktu masuk dan keluar, kemudian tentang izin. Ya, kalau keluar kelas silahkan izin. Kalau belum ada bapak ibu guru bisa bagaimana? Bisa BK, bisa ke keluar ke. Jadi kita buat keyakinan kita bahwa kalau kita keluar dari rumah setidaknya itu kita meminta izin kepada orang yang dianggap tua atau orang yang tua di rumah. Nek nang omahmu, kelasmu sing anggap tua sapa? Bapak ibu guru, kuwi nek bapak ibu guru. Dari orang apa? Wali kelas. Akhirnya terakhir apa? Ketua. Jadi lintang itu tua orang tua itu dianggap sebagai orang yang begitu. Nah, berarti kalian percaya kan bahwa lintang itu orang yang tua ya? Dituakan maksudnya, bukan orang tua ya. Dituakan. Berarti kalau ada apa-apa di kelas laporannya ke Mas Lintang. Berarti kalian di sini ada satu pemikiran keyakinan kelas bahwa kalian itu percaya bahwa lintang itu bertanggung jawab atas kelasnya. Berarti bisa nggak ditukarkan di keyakinan kelas? Nanti keyakinan kelas yang kalian tulis nanti kita satukan, kita cari kesamaannya, baru ditukarkan menjadi kesepakatan kelas. Ya. Nah ini bawa kertas, nanti silahkan yang berwarna biru ya, nanti 1, 2, yang berwarna biru silahkan berkaitan dengan kedisiplinan ya, ini beda ya, istilahnya disiplinan dan kerapian. Ini kedisiplinan, yang ini kerapian. Nanti yang sini silahkan keyakinan tentang saling menghormati. Kemudian tidak ada kekerasan verbal maupun kekerasan fisik. Berarti dilarang bingung koncone ya. Tidak boleh memanggil beda. Jangan memanggil temannya dengan nama orang tua. Ada enggak yang pernah terjadi seperti itu? Ada. Semoga nanti setelah ada keyakinan kelas ini, kira-kira kalau kita ditempatkan sebagai anak yang dipanggil orang tuanya, oh Pak Yono, kira-kira sakit hati nggak kamu sebagai anaknya Bapak Pak Yono? Ada rasa yang tidak enak di sini kan? Berarti kalian sudah melukai perasaan teman. Ya, nanti silahkan dituliskan. Nanti yang sebelah biru bisa ditempel sini, yang sebelah sini hijau ya. Ini tentang kekerasan ya, kelas ya. Berarti tidak boleh memukul. Tapi kata-katanya jangan memakai tidak boleh memukul. Jadi gimana? Jangan sampai ada kata tidak. Kenapa seperti itu? Tidak boleh ada kata tidak. Karena apa? Kalian tahu nggak anak kecil adik kalian? Orang nggak? Aja dicekel nggak? Ya. Karena dia fokusnya pada kata pertama yang diucapkan. Lintang, jangan memukul, malah dikeplak. Lintang duduk malah ngadepnya. Karena apa? Karena kata yang pertama diucapkan setelah namanya berarti. Karena digunakan kata tidak, ketika tidak memukul berarti gimana? Menyayangi teman tanpa melakukan kekerasan. Ya, bisa kan diganti? Berbicara dengan teman secara sopan dan tidak memanggil nama dengan sebutan bagus kan, tidak usah pakai tidak kan? Ya, nanti silahkan yang dituliskan jangan sampai ada kata tidak.
tidak rapi ya, berarti gimana? Memakai baju dengan sopan dan rapi sesuai ketentuan dari itu ya. Tak bagikan kertasnya, coba nanti didiskusikan dengan temannya. Yang sebelah kanan yang sebelah kanan itu yang sebelah kiri sebelah hijau. Oke, monggo. Didiskusikan dulu dengan teman-temannya. Boleh saja, mungkin yang sedangkan satu kok boleh ya. Jika memang satu baru kok mau sendiri-sendiri boleh, kalau mau satu tutup juga boleh. Keyakinan yang sekiranya kalian yakin itu baik untuk semua orang. Termasuk ini boleh membawa minuman, boleh dicantumkan nggak? Boleh membawa minuman dan makanan, tapi saat jam pelajaran jangan dikonsumsi. Atau dikonsumsi saat jam ini bisa monggo silahkan menggunakan kalimat yang kalian rasa baik.
pakaian khas. Ini gimana? Bisa jadi satu atau sendiri-sendiri? Masuk kelas pas dulu. Terlalu banyak ya. Kalau masuk kelas kelas masuk berarti ya. Nah ini apa ya namanya? Ketika keluar kelas harus izin terlebih dahulu kepada dominan hitam itu sering diungkapkan di sekolah manapun. Karena sebenarnya hitam itu adalah warna yang netral. Satu. Kemudian kalau sepatu kalian putih itu mudah kotor. Dan sebenarnya sekolah memakai warna hitam itu bukan aturan sekolah mandiri, namun itu ada di seluruh sekolah. Hampir disepakati di Indonesia ya, bahwa itu ada warna hitam itu adalah warna yang netral, mudah didapatkan, dan di pasar itu rata-rata dominan di hitam, entah itu selernya merah putih tapi dominan di hitam. Nyatanya kalian juga sudah memakai dominan hitam. Bagian bawah putih tapi kan yang atas dominan di hitam. Bagaimana? Disepakati kan? Oke. Berpakaian dan berpenampilan rapi sesuai dengan peraturan di sekolah. Oke? Oke enggak? Oke ya.
sendiri. Kalau kalian sudah terbiasa rapi di sekolah, nanti kalau kalian bekerja di dunia luar yang membutuhkan pekerjaan dengan tuntutan berseragam rapi, kalian akan sudah terbiasa. Jadi berlatih dulu dari sekarang. Jangan menganggap ini paksaan ya. Karena ada pengalaman dari kakak kelas kalian. Ketika sekolah itu seringnya dia pakaiannya tidak rapi, ternyata dia masuk ke angkatan darat. Akhirnya dia harus memulai kembali kebiasaan disiplin itu dengan mondok atau asrama dulu. Ikut pelatihan di asrama dulu, membiasakan diri rambutnya tidak panjang, kukunya tidak panjang, ya. Memakai sepatu, harus bergerak dengan cepat, tidak lambat ya. Kadang kalian terlalu lama ya, ngocok suwine kok, jangan suwi banget. Apalagi kalau turunannya ada di angkatan seperti itu harus tepat. Sudah pernah kan dicoba di pramuka, ayo dalam 15 menit harus sudah siap berseragam lengkap. Pernah nggak ada itu? Sebenarnya kalau kalian memandang dari segi positif itu bukan suatu tapi itu adalah suatu pelatihan agar kalian biasa ketatan dan jangan menganggap sesuatu hal yang keras dan menyebabkan kalian tertekan itu suatu hukuman ya. Itu kadang adalah kebiasaan untuk coba pikirannya dibuka ya. Ini berarti kita sepakati. Yang keempat, ketika keluar kelas, izin terlebih dahulu pada guru atau ketua kelas. Setuju? Berarti kalau tidak ada ketua kelasnya sakit, berarti izinnya ke wakil ketua kelas. Kalau tidak ada wakil ketua kelas dan ketua kelas sakit bersama, izinnya ke siapa? Sekretaris atau tahu ya? Jadi jangan sampai kalian keluar dari kelas itu tidak diketahui keberadaannya. Ini tak boleh gini. Kalender gini. Sebenarnya kalender minimal I. Karena kalian adalah satu keluarga. Masa satu keluarga satu bulan ya lagi. Atau baju tidak boleh dikeluarkan selama jam pelajaran sekolah. Tadi sudah disepakati ya. Sudah berpakaian dan berpenampilan rapi, berarti ini jadi satu di sini ya. Oke, yang sudah jadi satu tak satukan jadi satu. Melaksanakan piket sesuai jadwal, boleh? Boleh. Memakai seragam lengkap sesuai jadwal, sudah jadi satu belum dengan kerapiannya tadi? Sudah. Oke, kita poin di sini saja ya. Memakai seragam sesuai aturan, mengumpulkan tugas tepat waktu tadi sudah ada ya. Jadi dan mengikuti tertib dalam mengikuti pelajaran, berarti poin yang ketiga, tertib dalam mengikuti pelajaran. Berarti tidak ada yang berbicara sendiri, fokus dengan hal yang lain ya. Ini berarti poin yang ketiga, nanti silakan catat. Terus berpakaian rapi sesuai aturan sekolah ini sama satu lagi ya. Ini memakai seragam pelajaran selama jam pelajaran, oke, jadi satu sini. Masuk kelas tepat waktu, belum ada ya. Mengerjakan PR tepat waktu sama dengan sudah tidak? Sama ya. Oke, jadikan satu di sini. Terus menggunakan seragam ini jadi satu ya. Melaksanakan piket sesuai jadwal sudah ada. Berarti kesepakatan kelas yang diambil tentang kedisiplinan kita balik tadi ya dengan nomor 1 di situ ya yang sudah ada. Nanti ditambahin kayak 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini lagi ya. Terus yang berkaitan dengan saling menghargai ya, saling menyayangi antar teman tanpa menghina satu sama lain serta tanpa ada kekerasan verbal maupun fisik. Setujukah? Setuju. Memberikan barang ke teman dengan sopan, baik tidak? Baik.
tetap berkomunikasi dengan baik dengan teman. Boleh ya? Boleh bercanda tapi sopan dan tahu batasannya. Bagus ya? Memanggil teman sesuai namanya. Tadi sudah ada ya? Saya satukan jadi satu ya. Mengerjakan tugas dan ujian dengan jujur. Bagus? Bersikap baik kepada teman tanpa melakukan kekerasan fisik. Tak jadikan satu dengan yang ini ya. Dengan sama. Nah, berarti ada nih 5. Ini ada 12 poin kesepakatan. Dan itu ada tuh 7. Nanti silahkan digabungkan ya, Mbak. Nah, silahkan digabungkan, diketik ulang. Kita sepakati dulu ya. Berarti kesepakatan kelas ini bisa kita jalankan untuk tahun depan. Bisa. Terima kasih. Sampai ketemu di tahun ajaran baru kelas 12. Saya minta ini dan ini silahkan diketik ulang. Kesepakatan itu kita tempel di kelasku yang baru besok, dimana kita sesuaikan dengan teman-teman ke sekolah. Kelas 12 nanti semoga bertemu dengan begini lagi. Kesepakatan ini kembali saya tanyakan di awal tahun pelajaran. Terima kasih. Nanti setelah ini kan kalian melaksanakan tes, silahkan belajar di rumah sendiri. Ya, perbanyaklah membaca dan jangan malas untuk membaca. Ketika soal kalian baca, karena soalnya banyak sumbernya paragraf dan cerita, akan ada jawabannya. Itu jaga kondisi, sehat selalu di rumah ya. Mungkin selama 1 tahun ini dengan gizi banyak sekali kekurangan yang gizi mohon maaf ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi kegiatan yang telah dilakukan. Yang pertama, desiminasi pada rekan guru di SMA Negeri 1 Gabus dilaksanakan pada Selasa 4 Juni 2024 dan praktek pembentukan keyakinan kelas pada kelas 11 B2 berlangsung lancar dan mendapat tanggapan positif. Kemudian, perasaan saya saat melaksanakan aksi nyata adalah tegang namun bersemangat. Setelah semua terlaksana, perasaan menjadi lega dan senang. Namun penuh harap semoga bermanfaat untuk semua, khususnya SMA Negeri 1 Gabus. Rencana perbaikan yang bisa dilakukan. Pertama, berbagi sumber belajar tentang budaya positif dengan rekan kerja yang lain yang belum mendapat kesempatan sasaran desiminasi. Yang kedua, belajar lagi tentang strategi lain untuk membentuk budaya positif baik dari internet maupun sekolah sekitar. Ketiga, berkolaborasi dengan rekan guru, walas untuk ikut membentuk ataupun memperbaiki kesepakatan kelas dengan siswa pada kelas ampuannya untuk membentuk budaya positif. Terima kasih. Salam dan bahagia Bapak Guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.